Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan hari ini adalah merupakan hari kedua dari ibadah puasa Ramadan kita. Ramadan adalah merupakan bulan ke-9 dari tahun Hijriah, dan bulan ini selalu dinanti-nantikan dan ditunggu oleh semua kalangan umat Islam, karena Ramadan punya kelebihan dan keutamaan bagi kita umat Islam. Di antara kelebihan itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang terdapat dalam 10 hari bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah itu ada 3 kategori, 3 klasifikasi dalam bulan Ramadan ini. Pada 10 hari pertama itu namanya adalah rahmat. Pada 10 hari kedua itu namanya maghfirah, pengampunan. Kemudian pada 10 hari ketiga itu namanya adalah itqun minan nar. Dikatakan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian terhormat, sebelum kita melangkah kepada amalan yang akan kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Ramadan, ada baiknya kalau kita lebih dahulu mengetahui pengertian daripada Ramadan. Ramadan itu menurut Imam Qurtubi dinamakan Ramadan karena dia adalah menghapus dosa, ya. Innama summiya Ramadan li'annahu yawman dzunub. Dinamai dengan bulan Ramadan karena dia adalah menghapus dosa. Sedangkan menurut Qudai Syihab, perkataan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan itu berasal dari akar kata rahbun. Kita mengenal ada pengertian tarhib Ramadan. Anak-anak kita pelajar itu melakukan tarhib Ramadan. Nah, tarhib itu berarti luas dan lapang. Artinya apabila kita memasuki bulan Ramadan, ketika hendaknya kita itu menyambutnya dengan lapang dada, dengan ceria, dengan gembira. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan Ramadan itu sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan target Ramadan, yaitu puasa Ramadan itu dalam rangka untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian terhormat, adapun amalan Ramadan, kalau 10 hari pertama itu kita dianjurkan untuk banyak membaca zikir, membaca doa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Di antara zikir yang dianjurkan pada 10 hari pertama itu adalah Allahumma rahamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamni birahmatika ya arhamar rahimin. Baca itu. Kemudian sudah barang tentu di bulan Ramadan itu adalah kita melaksanakan salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih. Kemudian lagi kita memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Karena dikatakan bahwa amalan yang kita lakukan pada bulan itu adalah pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah memperbanyak sedekah.
Nabi ada mengatakan dalam sebuah hadisnya itu adalah an Anasin kila ya Rasulullah ay sadaqati afdal qala sadaqatun fi Ramadan rawahu Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang ay sadaqati afdal, sedekah yang mana yang lebih utama, yang afdal? Nabi menjawab sedekatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu kita kenal orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Namun Nabi Muhammad SAW lebih dermawan lagi apabila memasuki Ramadan. Itu sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi apabila telah memasuki bulan Ramadan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apa kelebihan, apa keutamaan bersedekah pada bulan Ramadan? Di antaranya adalah pertama, pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda kalau kita bersedekah pada bulan Ramadan. Yang kedua, sedekah yang kita lakukan itu bisa menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa. Jadi dengan bersedekah yang kita keluarkan berapapun, yang penting kita ada keikhlasan, walaupun sedikit atau tidak banyaknya, namun kita iringi dengan keikhlasan, tulus ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi penghapus dosa kita. Yang ketiga, dengan bersedekah di bulan Ramadan itu akan menjadi pintu rezeki dan kebaikan, pembuka pintu rezeki dan kebaikan. Rezeki kita semakin luas, kebaikan kita semakin lebar. Kemudian yang selanjutnya, dengan bersedekah di bulan Ramadan, harta lebih berkah. Kalau harta lebih berkah itu berarti bisa pengertiannya lebih banyak, lebih luas, lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita bersedekah pada bulan Ramadan itu menjadi naungan nanti pada hari kiamat. Jadi sedekah yang kita lakukan pada Ramadan akan menjadi naungan bagi kita. Karena pada hari kiamat nanti semua orang dalam keadaan telanjang, matahari dekat kepala sehingga berpuluh. Sehingga dengan sedekah yang kita lakukan itu bisa menjadi naungan bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.